Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, "Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk
karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuknya. Tetapi ia menjawabnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bro and Sis. Apa kabar? Salam sehat selalu. Tadi kita sudah mendengarkan perumpamaan anak yang hilang. Apakah anak yang hilang ataukah bapak yang sangat mengasihi? Nah, itu tergantung kita melihatnya, ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka perumpamaan bapak yang sangat mengasihi, ya. Karena saya merasa saya dikasihi oleh bapak. Nah, tadi kita mendengarkan bagaimana si anak bungsu meminta pembagian harta, ya. Pembagian harta ini sebetulnya bapaknya itu sudah melangkahi dari aturan kelasiman dari bangsa Yahudi. Karena apa? Bangsa Yahudi itu dikenal bahwa bapak boleh membagikan hartanya kalau bapaknya sudah meninggal. Ya, sama juga seperti kita, ya, kaum yang sekarang ini. Kita juga pernah mendengar bagaimana Singapura itu melakukan undang-undang keras gara-gara anak yang minta harta dan kemudian bapaknya ditelantarkan di pinggir jalan di orchard, sehingga akhirnya Lee Kuan Yew mendengarkan itu dan dia menerbitkan undang-undang baru bahwa tidak boleh seorang bapak membagikan hartanya sebelum dia meninggal, ya. Nah, di situ anak bungsu itu minta hartanya, ya. Dan bapaknya memberikan harta itu kepada anak bungsu, ya. Nah, kemudian anak bungsu itu pergi, ya. Setelah menjual semua harta bapaknya, dia pergi. Pergi untuk apa? Bukan pergi untuk bekerja, ya, tapi pergi untuk berfoya-foya, menghabiskan semua harta bapaknya, ya. Sampai apesnya negeri itu mengalami bencana, ya, di mana dia jatuh miskin, ya, dan dia harus bekerja sama orang lain. Pekerjaan ini adalah satu tanda bahwa anak ini jatuh melarat yang sangat-sangat melarat. Karena apa? Karena dia bekerja untuk menjadi penjaga babi. Babi itu adalah binatang haram, ya, Bro and Sis, binatang haram. Bagi orang Yahudi itu haram sekali kalau menjadi penjaga babi. Apalagi dia berpikir dia ingin makan ampas yang diberikan pada babi. Itu luar biasa, sangat rendahnya, ya. Tapi akhirnya dia berpikir bahwa bapaknya di rumahnya itu punya hamba yang banyak, ya. Dan hamba itu nggak kekurangan makanan. Dia pingin kembali kepada bapaknya. Dan berkata, "Ya Bapak, ampuni aku. Ya, aku telah berdosa pada surga dan pada Bapak. Aku ingin menjadi upahan Bapak." Ya. Nah, akhirnya dengan memberanikan diri dia pulang, ya. Dia pulang ke rumah bapaknya. Dan dari jauh bapaknya ternyata sudah menunggu di depan rumah, ya. Dan begitu melihat ada anaknya pulang, dia berlari menyongsong anaknya itu. Luar biasanya Bapak Ibu, Bro and Sis, ya. Di mana bapak ini begitu rendah hatinya
datang menyongsong anaknya yang sudah menghabiskan segala hartanya itu, ya. Dan anak itu berkata, "Ya Bapak, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak." Tapi belum sempat dia ngomong habis, ya. Padahal dia ingin ngomong, "Saya ingin menjadi upahan Bapak." Belum sempat dia ngomong begitu. Bapaknya langsung bilang, perintahkan ke hamba-hambanya untuk mengambil mengambil jubah, cincin, dan sepatu. Ya. Apa artinya, bro and sis? Jubah. Jubah itu artinya kehormatan. Ya. Anak itu yang sudah menghabiskan uangnya, sebetulnya dia itu sudah tidak terhormat sebetulnya. Tapi bapaknya memberikan jubah. Artinya dikembalikan kehormatannya dia. Ya. Kemudian cincin. Apa artinya cincin? Ya. Cincin artinya kewenangan. Dia diberi hak sebagai anak, ya. Dia bukan sebagai budak tapi sebagai anak. Dan yang terakhir, dia diberikan sepatu. Sepatu artinya apa? Sepatu artinya dia bukan hamba, ya, tapi dia itu anak, benar-benar anak. Dia diakui lagi sebagai anak. Nah, Bapak Ibu, bro and sis yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kembali bagaimana terjadi sukacita, ya. Bapaknya itu merayakan, ya. Merayakan dengan memotong lembu yang tambun, ya, dan merayakan itu, bersukaria bersama dengan sekeluarga, ya. Datanglah anak sulung dari ladangnya, ya. Dan ketika dia datang, dia kaget melihat kok terjadi sesuatu yang ramai, sukacita. Dia bertanya pada hambanya, "Ada apa ini?" Hambanya bilang, "Itu adikmu sudah pulang. Dan dipestain sama bapakmu. Karena apa? Karena adikmu itu didapati dalam keadaan sehat," katanya gitu. Marahlah anak itu, ya, dan dia tidak mau masuk. Ketika bapaknya datang berkata demikian, dia tidak mau masuk. Dia malah bilang apa? "Saya sudah bertahun-tahun bekerja sama Bapak, ya. Saya rajin ke ladang, ya, menggembala, tapi saya tidak pernah mendapatkan pesta seperti itu." Dia marah. Tapi bapaknya bilang, "Adikmu telah mati dan kini hidup kembali, ditemukan kembali." Bro and sis yang terkasih dalam Tuhan, apa makna dari ini? Pertama, itu makna Bapak, ya. Bapak yang penuh kasih. Bapak kita itu siapa yang penuh kasih? Yaitu Allah Bapa di surga, ya. Anak bungsu itu siapa? Kita semua, ya. Kita semua adalah anak bungsu, di mana kita itu kadang sudah terlalu jauh melangkah, ya, meninggalkan Bapa yang penuh kasih itu. Kita pergi melanglang dengan dosa-dosa kita kemana-mana di dunia ini. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa dan kita merasa kita ditinggalkan oleh Bapa. Akhirnya dengan rahmat pertobatan itu kita datang kembali kepada Bapa. Dan ingat, Bapa tidak pernah memikirkan dosa kita, ya. Dia dari jauh sudah datang menyongsong kita, memeluk kita. Sebelum kita berkata apa-apa, Bapa sudah mengatakan, berikan pada dia cincin, berikan pada dia jubah, berikan pada dia sepatu. Artinya kita dimuliakan kembali, dijadikan anak kembali oleh Bapa. Ini yang kita harapkan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, bro and sis yang terkasih, janganlah kita menjadi sulung, anak sulung. Kenapa anak sulung itu? Pertama, anak sulung itu merasa kebersamaan dengan bapaknya itu adalah bukan pelayanan dengan kasih, tapi merupakan hamba, melakukan kewajiban-kewajiban. Dia selalu berhitung, saya setiap tahun melakukan pekerjaan menuruti Bapa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya dimuliakan oleh Bapa, gitu ya. Artinya spiritualitasnya dia spiritualitas hamba sebetulnya, bukan anak. Ya, berbeda dengan anak sulung, dia berani datang bertobat dan mengakui dia menjadi anak kembali. Tapi yang anak sulung ini dia malah menjadi hamba, ya. Karena dengan demikian dia mengatakan saya ini hamba Bapa, ya, gitu. Yang kedua, dia menganggap saudaranya itu, anak sulung itu bukan sebagai saudaranya, ya, tapi sebagai anak Bapa. Dikatakan di Alkitab dikatakan anak Bapa, ya. Artinya apa? Dia tidak punya hubungan persaudaraan, ya. Bagaimana bisa Bapak Ibu, bro and sis, ya. Kita di dalam kehidupan ini
Kita merasa diri kita itu lebih hebat, ya. Kita merasa orang lain itu bukan saudara kita, ya. Itulah anak sulung. Yang ketiga, dia iri hati. Iri hati itu membakar jiwanya sehingga ia justru keluar dari kebersamaan dengan Bapa. Ya, yang berdosa kembali masuk ke dalam ke dalam kebahagiaan bersama Bapa, tapi justru yang di dalam ini keluar, ya. Anak sulung itu keluar dari kebahagiaan bersama Bapa. Apakah kita mau memilih sebagai sulung atau sebagai bungsu? Ya, bungsu berdosa tapi dia mau bertobat dan kembali kepada Bapa. Sedangkan sulung yang sudah di dalam rumah Bapa keluar, ya, keluar dari rumah Bapa. Dan yang terakhir, sulung mempunyai mentalitas budak seperti yang saya bilang itu, ya. Karena sulung selalu menghitung-hitung, saya sudah melayani Bapak sekian, ini sekian, ya, maka saya harus mendapatkan apa perlakuan yang baik buat saya. Tapi anak bungsu itu mempunyai mentalitas anak itu. Mentalitas anak itu yang diperlukan. Nah, bro and sis yang terkasih, kita sebagai anak bungsu, kita anak yang berdosa, ya. Kita tahu bahwa kita berdosa, tapi dengan rahmat dari Tuhan kita bisa bertobat, ya. Kita bisa bertobat, kita bisa kembali kepada Bapa dan kita menjadi anak Bapa, ya. Kita jangan menjadi anak sulung, ya. Anak sulung malah keluar dari Bapa. Kita masuk kembali kepada Bapa. Saat ini saya mempunyai 2 orang anak juga. Sama seperti perumpamaan ini, ya. Namanya Louis dan Luken, ya. 2 anak laki-laki. Sama persis ceritanya, ya. Tapi untungnya anak saya tidak pernah meminta meminta harta, ya, kepada saya. Tapi di dalam omong-omong kecil dengan istri saya selalu berkata demikian. Kita jangan membiarkan anak kita tergantung pada harta, ya. Walaupun kita punya harta sedikit, kita nggak akan mengatakan ini harta ini nanti buat si A, ini buat si B, enggak. Biarkan mereka di luar bekerja, ya. Nanti pada saatnya kita akan membagi buat mereka tanpa mereka perlu ngomong. Tanpa mereka perlu tahu, ya. Kita lakukan itu dan ternyata puji Tuhan sampai hari ini, detik ini, anak saya, ya, anak kami tidak pernah meminta harta, ya. Dan saya banyak mendengar cerita di kanan kiri di mana ada orang tua yang jatuh miskin, ya, kemudian diusir dari rumah. Padahal hartanya dulu banyak, ya, kemudian dibagi-bagikan pada anaknya dan ternyata anaknya tidak ada yang satupun yang mau menghargai orang tuanya. Orang tuanya miskin, akhirnya diusir, masuk ke panti asuhan, ya. Padahal anaknya begitu banyak, ya. Saya tidak mau itu terjadi, ya. Bro and sis yang terkasih dalam Tuhan, walaupun Bapak kita sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus pernah berkata, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati, ya. Artinya kita janganlah merasa bahwa kita kaya lalu kita membagikan seluruh hartanya pada anak kita, tetapi pada akhirnya kita jatuh miskin dan tidak ada seorang pun yang melihat kita. Bahkan Bapak pun akan bilang dalam suara hati kita, itulah karena kalian tidak cerdik, ya, karena kalian tidak bijaksana, ya, maka kalian akan jatuh dalam kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah, bro and sis yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita semangat, ya, dengan rahmat pertobatan kita kembali kepada Bapa dan kita tahu Bapa kita sangat mengasihi kita. Betapapun dosa kita sebesar apapun, ya, kita tetap percaya Bapa akan mengampuni kita karena Bapa kita adalah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengasih. Tuhan memberkati kita. Mari bro and sis kita doakan segala beban, segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau sungguh mengampuni dosa kami. Tapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau mengasihi kami apabila kami mau datang kepadamu, mau bertobat kepadamu. Bapa, berikanlah rahmat pertobatan pada kami, sehingga kami boleh datang kepadamu untuk meminta ampunan daripadamu. Ya Bapa, jika kami ada kesalahan
ketidakbijaksanaan dalam mengelola keuangan kami, harta kami, yang Engkau percayakan pada diri kami. Ampunilah kami dan kirimkanlah Roh Kudus-Mu pada kami, supaya hati kami terbuka dengan pencerahan-pencerahan dari Roh Kudus, supaya kami lebih bijaksana mengatur keuangan kami, agar anak-anak kami menjadi anak yang baik, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang dapat mengerti bagaimana Bapa telah mengasihi mereka juga, ya, melalui orang tua di duniawi ini. Ya Bapa, kami serahkan semua persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tidak bisa menghandle satu persatu apa yang menjadi masalah di dalam hidup kami. Kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang menjadi persoalan kami. Karena begitu banyak, begitu rumitnya kehidupan kami. Tapi kami percaya Bapak, satu-satunya yang kami percaya bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Engkau tetap membentengi kami sehingga kami tidak jatuh terpuruk. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh maha rahim. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.